Pada malam 19 Juli 2016, Sierra Jogin, gadis 20 tahun yang ceria, mengayuh sepedanya pulang setelah menghabiskan waktu bersama pacarnya Joshua Kolansinski. Joshua yang merupakan cinta masa remajanya, mengendarai sepeda motor di sampingnya. Mereka berjalan beriringan di jalanan yang tenang. Sebelum berpisah, Joshua sempat mengambil beberapa foto candid Sierra yang tersenyum ceria. Tanpa mereka sadari, itu adalah foto terakhir Sierra karena di malam itu sebuah kejadian tak terduga akan mengubah hidup mereka selamanya. Setelah sampai di rumah, Josh berharap Sierra mengirim pesan singkat yang memberitahukan kalau dia sudah sampai dengan aman. Tapi karena tidak ada pesan, Josh mencoba menelepon, namun hanya masuk ke pesan suara. Di waktu yang hampir bersamaan, keluarga Sierra mulai merasa khawatir. Mereka tahu betul sifat Sierra dan pasti dia akan memberi kabar kalau ada sesuatu yang terjadi. Setelah mencari di sepanjang County Road 6, jalan yang biasa dilewati Sierra, dan tidak menemukannya, mereka akhirnya menghubungi kantor sheriff dan melaporkan bahwa Sierra hilang. Para petugas yang datang ke lokasi menemukan sepeda Sierra tergeletak di ladang jagung, sekitar setengah mil dari rumah. Pencarian singkat di sekitar tempat itu juga menemukan beberapa barang seperti sekotak sikring, kaos kaki yang dibuang, sepasang kacamata hitam pria, dan obeng. Setelah penyelidikan lebih lanjut, petugas menemukan beberapa batang jagung patah dan cairan berwarna merah segar. Hal ini menunjukkan bahwa perkelahian dengan kekerasan baru saja terjadi di tempat itu, yang tentu saja menambah kekhawatiran tentang nasib Sierra. Keesokan paginya, penyelidikan hilangnya Sierra memasuki babak baru. Agen-agen dari Biro Investigasi Ohio dan FBI cabang Cleveland segera turun tangan, berusaha mengumpulkan bukti dan petunjuk yang bisa menjelaskan apa yang terjadi pada gadis muda itu. Dengan pengalaman mereka, pihak berwenang mulai menyusun strategi untuk mencari tahu lebih dalam, memetakan setiap kemungkinan yang ada. Namun tidak hanya pihak kepolisian yang terlibat dalam upaya ini. Anggota komunitas setempat yang telah lama mengenal Sierra dan keluarganya turut bergerak cepat. Mereka merasa tidak mungkin hanya menunggu informasi dari polisi dan memutuskan untuk langsung turun ke lapangan. Komunitas yang erat itu mulai mengorganisir pencarian sukarela, menyebar ke setiap sudut jalan kabupaten di wilayah Ohio Barat Laut, daerah yang selama ini menjadi rumah bagi Sierra. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil dan mulai menyusuri jalan-jalan yang biasa dilalui Sierra, berharap menemukan petunjuk yang bisa membawa mereka lebih dekat kepada kebenaran. Pencarian ini sepertinya belum membuahkan hasil, sampai akhirnya seorang petani yang sering melewati County Road 6 menghubungi pihak berwenang. Dia mengungkapkan bahwa pada malam sebelumnya, sekitar pukul 7, dia menemukan helm sepeda motor tergeletak di pinggir jalan dekat ladang jagung. Penemuan itu terjadi sekitar 15 menit setelah Josh terakhir kali melihat Sierra. Pada awalnya, petani tersebut tidak terlalu memperhatikan helm yang ia temui di pinggir jalan. Dia hanya menganggapnya sebagai barang yang biasa saja, mungkin hanya helm yang terjatuh atau tertinggal oleh pengendara sepeda motor. Namun ketika dia memeriksanya lebih teliti, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Di sisi tutup kepala helm, ia melihat adanya sidik jari telapak tangan yang jelas terlihat. Dan yang lebih mengerikan adalah ternyata saat dilihat lebih dekat, ada noda cairan merah yang menempel di sekitar sidik jari tersebut. Berdasarkan penemuan helm di dekat ladang jagung, polisi mulai meningkatkan fokus penyelidikan dan membuka kemungkinan bahwa kasus ini lebih dari sekedar orang hilang. Penemuan tersebut mengarah pada dugaan bahwa Sierra mungkin telah menjadi korban kejahatan, sehingga penyelidikan pun diperluas. Penyelidikan dimulai dengan memfokuskan perhatian pada orang terdekat Sierra. Karena ditemukan jejak sepeda motor di ladang jagung dekat sepeda Sierra, para detektif memusatkan perhatian mereka pada Josh. Dia memiliki kendaraan yang sama dan mengaku sebagai orang terakhir yang melihat Sierra sebelum dia menghilang, sehingga polisi perlu memastikan apakah dia terlibat atau tidak. Josh yang sangat khawatir tentang kekasihnya dan ingin segera menemukan Sierra, menawarkan kerjasama penuh dengan pihak berwenang.
Dia memberikan penjelasan rinci tentang pertemuan terakhir mereka dan waktu yang mereka habiskan bersama. Josh juga menyetujui penggeledahan tempat tinggal, sepeda motor, dan truknya, serta menunjukkan bahwa helm sepeda motor yang biasa ia kenakan masih ada padanya, yang menandakan tidak ada yang mencurigakan. Setelah memastikan keberadaan Josh saat Sierra hilang, para detektif menemukan alibinya cukup kuat. Selain itu, tidak ada bukti yang ditemukan di barang-barangnya yang mengarah padanya sebagai pelaku. Setelah penyelidikan selesai, Josh akhirnya dibebaskan dari kecurigaan, dan hal ini membuka kemungkinan bahwa orang lain mungkin terlibat dalam hilangnya Sierra. Ketika penyidik meminta bantuan dari masyarakat, mereka mendapat informasi yang tak terduga dan sangat berharga. Seorang pengendara yang melewati daerah tersebut pada malam 19 Juli ingat dengan jelas kejadian yang terjadi sekitar pukul 7:30. Dia melihat sepedanya tergeletak di pinggir jalan, tidak jauh dari ladang jagung. Di dekatnya, ada seorang pria yang berlutut di antara batang jagung yang tampak sangat fokus pada sesuatu di tanah. Meskipun pemandangan itu terasa aneh, pengendara tersebut melanjutkan perjalanan tanpa menyadari bahwa ada yang tidak beres. Kemudian ada satu informasi penting lainnya yang akhirnya membuka jalan bagi penyelidikan. Seorang saksi lain melaporkan melihat sebuah mobil van melaju kencang meninggalkan ladang jagung pada malam Sierra menghilang. Van itu terlihat melaju tidak menentu, sehingga saksi tersebut sempat mencatat nomor plat mobilnya. Ketika polisi memeriksa nomor plat tersebut, mereka menemukan sebuah nama yang kemudian menjadi petunjuk penting dalam penyelidikan yang bisa jadi kunci untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada Sierra. Hasil penyelidikan mengarah pada James Worley yang tinggal bersama ibunya yang sudah lanjut usia di kota Delta. Para detektif kemudian mengunjungi rumah mereka. Setibanya di sana, mereka mulai merasa curiga setelah memberitahunya bahwa mereka sedang mengumpulkan informasi terkait kemungkinan penculikan seorang wanita setempat. Worley mengaku mengendarai sepeda motornya pada hari itu. Namun jawabannya terkesan agak tidak biasa karena ia lebih banyak berbicara tentang kendaraannya daripada menjawab pertanyaan penting mengenai kejadian tersebut. Bahkan dengan cepat ia menambahkan bahwa ia tidak menghilangkan nyawa siapapun, yang justru membuat petugas semakin curiga seakan dia mencoba membela diri sebelum tuduhan dilontarkan. Para penyelidik kemudian bertanya kepada Worley apa yang dia ketahui tentang Sierra. Worley bersikeras bahwa dia tidak pernah bertemu dengan Sierra sebelumnya dan tidak tahu apa-apa tentang kejadian yang menimpa gadis itu pada malam yang naas itu. Menurutnya, dia berada di ladang jagung hanya karena sepeda motornya mogok yang memaksanya keluar dari jalan. Karena frustasi dengan mesinnya yang rusak, dia akhirnya terburu-buru pergi dan lupa membawa beberapa barang seperti kacamata hitam, kotak sekring, peralatan, dan helm. Dia bersikeras bahwa kelalaiannya ini tidak ada hubungannya dengan hilangnya gadis itu. Para detektif tetap diam saat Worley yang terus berbicara semakin terperangkap dalam penjelasannya sendiri. Setiap kata yang keluar darinya malah semakin menunjukkan keterlibatannya. Barang-barang bukti yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian seperti kacamata hitam, kotak sekring, helm, dan peralatan lainnya seharusnya belum diketahui oleh publik termasuk oleh Worley. Namun dengan percaya diri ia malah mengklaim bahwa semuanya miliknya. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, petugas mulai meyakini bahwa Worley mengetahui lebih banyak tentang keberadaan Sierra daripada yang dia ungkapkan. Akhirnya, pihak berwenang mengajukan permohonan surat perintah penggeledahan untuk properti dan kendaraannya dan permohonan tersebut pun dikabulkan. Setelah petugas kembali dengan surat perintah penggeledahan, mereka segera memulai pemeriksaan di setiap bagian rumah. Mereka memeriksa ruangan demi ruangan, namun tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ketika mereka sampai di bagian belakang rumah, perhatian mereka tertuju pada sebuah bangunan gudang yang terletak di sana. Tanpa ragu, mereka membuka pintu dan memasuki gudang itu. Begitu memasuki ruangan gudang tersebut, betapa terkejutnya mereka dengan apa yang mereka lihat di sana. Begitu memasuki gudang, para penyelidik menemukan koleksi pakaian dalam wanita. Beberapa di antaranya berlumuran noda cairan merah.
Mereka juga menemukan lemari pendingin yang terkubur di bawah lantai tanah dengan bagian dalam yang juga berlumuran noda cairan merah. Selain itu, petugas menemukan berbagai barang lain seperti sarung tangan latek, kantong plastik berisi pakaian wanita, borgol, mainan dewasa, kasur yang disembunyikan di antara tumpukan jerami, dan botol pemutih yang hampir kosong. Semua barang tersebut disita sebagai barang bukti. Berpindah kemudian di dalam truk pick-up merah milik Worley, para penyelidik menemukan beberapa barang yang semakin memperkuat kecurigaan terhadapnya, seperti semprotan rica, masker Sky, dan helaian rambut manusia. Marah karena merasa terpojok dan dicurigai sebagai tersangka, Worley membela diri dan mengingatkan para penyelidik bahwa dirinya hanyalah seorang pria parubaya yang merawat ibunya yang sudah lanjut usia. Dia menegaskan bahwa dirinya adalah warga negara yang baik dan merasa sangat terkejut jika dianggap sebagai seseorang yang membahayakan wanita. Para detektif tidak terpengaruh dengan upaya Worley untuk menggambarkan dirinya sebagai orang yang tidak bersalah. 3 hari setelah Sierra terakhir kali terlihat, mereka menangkap James Worley yang berusia 57 tahun dengan tuduhan penculikan. Saat penyelidikan mulai menunjukkan perkembangan, sebuah kabar mengejutkan datang yang mengguncang semua orang yang terlibat dalam kasus ini. Pada hari yang sama, sebuah penemuan mengerikan terjadi. Di ladang jagung yang terletak beberapa mil dari tempat sepeda ditemukan, dilaporkan bahwa sebuah tubuh wanita ditemukan dengan tangan dan kaki terikat di belakang punggungnya. Begitu mendengar kabar tersebut, para petugas pun segera bergegas ke lokasi bersama tim forensik untuk menyelidiki lebih lanjut. Saat mereka sampai di ladang jagung, petugas dengan hati-hati mengamankan area dan memulai pemeriksaan di sekitar tubuh yang ditemukan. Mereka mengumpulkan barang bukti dan melakukan identifikasi awal sebelum tubuh korban dibawa ke tempat yang lebih aman untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim forensik bekerja cepat namun hati-hati, mengumpulkan semua bukti yang ada untuk membantu proses identifikasi. Setelah beberapa waktu yang penuh ketegangan, hasilnya keluar dan langsung menghancurkan hati semua yang terlibat dalam penyelidikan. Tubuh wanita yang ditemukan itu ternyata memang Sierra Joggin, gadis muda yang telah hilang beberapa hari sebelumnya. Dari hasil investigasi lanjutan kepada Worley, diketahui inilah mungkin yang terjadi pada Sierra di malam tersebut. Pada sore di hari naas tersebut, Worley menghabiskan waktunya menonton video dewasa secara online. Ia menonton video yang menampilkan wanita muda yang diikat. Setelah menonton video, ia dipenuhi dengan pikiran negatif dari apa yang baru saja ia tonton. Lalu dia segera melompat ke atas sepeda motornya dan pergi untuk mencari korban. Saat dia melaju di sepanjang County Road 6, dia melihat Sierra dengan sepedanya. Melihat Sierra sendirian dan rentan, dia langsung tahu bahwa dia telah menemukan apa yang dia cari. Setelah melaju kencang melewatinya, dia berhenti di ladang jagung, di mana dia bersembunyi di balik batang jagung yang tinggi, menunggunya sampai terlihat. Ketika wanita itu berada dalam jangkauannya, dia melompat keluar dan memukul bagian belakang wanita itu dengan helm dan membuatnya pingsan. Sadar bahwa waktu sangat terbatas sebelum mobil lain lewat dan menggagalkan rencananya, ia segera menyeret Sierra ke dalam ladang, jauh dari pandangan jalan. Sebuah gundukan tanah sepanjang 20 kaki yang kemudian ditemukan oleh para deputi menguatkan dugaan ini. Untuk menyembunyikan bukti, ia kemudian mengambil sepeda dan menyembunyikannya di antara batang-batang pohon meskipun usahanya itu tidak berhasil. Setelah melakukan semuanya, ia kembali ke rumah untuk mengambil mobilnya. Namun alasan mengapa ia meninggalkan barang-barangnya di lokasi atau tidak membawanya bersama tetap menjadi misteri. Kembali beberapa menit kemudian dengan mobil van penumpangnya, dia memasukkan Sierra ke dalam mobil van dan melaju menuju gudang di mana dia dapat menikmati kecantikannya sendirian. Tes DNA akan mengkonfirmasi bahwa noda merah yang ditemukan di celana dalam serta sampel yang diambil dari kasur adalah milik Sierra. Otopsi juga mengungkapkan bahwa Sierra telah disekap dalam waktu yang lama setelah penculikannya. Dengan mengenakan bra Brenda dan popok dewasa, jelas terlihat bahwa penculiknya telah melakukan kekerasan selama berjam-jam sebelum perlahan-lahan mengakhiri hidupnya.
Meskipun Sierra mengalami cedera serius di bagian kelapanya, alat yang digunakan untuk menghilangkan nyawanya adalah sebuah mainan anjing yang dimasukkan ke dalam mulutnya dengan sangat keras hingga menyebabkan satu giginya patah. Mainan tersebut dimasukkan dengan keras ke dalam mulutnya yang menyebabkan kesulitan bernapas. Proses ini berlangsung cukup lama, mengakibatkan penderitaan yang mendalam. Selain itu, ditemukan bukti lain berupa lakban yang digunakan untuk menutup mulutnya, yang kemudian ditemukan di kasur yang ada di dalam gudang. Setelah kira-kira 10 menit berjuang untuk bertahan hidup, akhirnya Sierra kehilangan nyawanya. Inilah yang terjadi kemudian selama proses persidangan dan fakta-fakta baru yang ditemukan selama prosesnya. Diketahui kemudian kejadian terhadap Sierra bukanlah yang pertama kali Worley lakukan. Pada tahun 1990, dia telah mengaku bersalah karena menculik dan menyerang Robin Garner yang berusia 26 tahun dalam situasi yang sangat mirip. Robin kemudian bersaksi bahwa dia sedang mengendarai sepeda hanya beberapa menit dari rumah ketika dia ditabrak dari belakang oleh sebuah truk pick-up. Untungnya bagi Robin, saat diborgol dan dibawa di dalam mobil oleh Worley, seorang pria dengan sepeda motor melintas. Merasa ada yang tidak beres, dia mendekati truk tersebut dan menolong Robin. Worley saat itu dijatuhi hukuman 4 hingga 10 tahun atas kejahatan terhadap Robin Garner. Namun sayangnya Worley dibebaskan setelah menjalani hukuman selama 3 tahun. 3 tahun setelah itu, pada 1996, Worley kembali menjadi sorotan dalam kasus hilangnya Claudia Trinsray setelah ibunya melaporkan bahwa dia melihat putrinya masuk ke dalam mobil bersama Worley pada hari dia menghilang. Selama proses peradilan, tim pembela Worley berargumen bahwa upaya penculikan sebelumnya harus dirahasiakan dari juri karena sifatnya yang merugikan. Sementara itu, jaksa penuntut membalas dengan mengatakan bahwa serangan terhadap Robin Garner menggambarkan bahwa ada pola dalam perilaku Worley. Satu-satunya perbedaannya adalah dalam insiden tahun 1990, ada seseorang yang turun tangan dan menggagalkan rencananya. Sayangnya Sierra tidak seberuntung itu. Ketika proses persidangan dimulai, Robin Garner bersaksi untuk menceritakan pertemuannya yang mengerikan dengan Worley hampir 3 dekade sebelumnya. Para jaksa penuntut berpendapat selama persidangan bahwa Worley adalah seorang predator oportunis yang kecanduan video dewasa dan kebenciannya terhadap wanita telah mendorongnya untuk mencari korban yang dapat melampiaskan rasa frustasinya. Pada tanggal 16 April 2018, James Worley menerima hukuman maksimum yang diizinkan oleh negara bagian Ohio, hukuman dengan suntikan mematikan. Banding diajukan setelah vonis tersebut yang semuanya ditolak oleh Mahkamah Agung Ohio. Setelah beberapa kali menghindari tanggal eksekusi pada 2019 setelah mengajukan banding, Worley sekarang dijadwalkan untuk menghadapi jarum suntik pada 20 Mei 2025. Hingga saat itu, ia akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan Chillicothe. Untuk menghormati Sierra, keluarga mendirikan 2 organisasi yang mana pada 18 Desember 2018 berkat upaya organisasi nirlaba ini, Ohio mengesahkan undang-undang Sierra yang menyediakan basis data kejahatan kekerasan yang dapat dicari oleh masyarakat umum dan penegak hukum. Saat ini siapapun di negara bagian Ohio yang tertarik dapat menggunakan komputer untuk mencari tahu apakah tetangga mereka memiliki riwayat kekerasan yang dapat membahayakan diri mereka.